Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sukmayu Amanda dengan nomor pokok mahasiswa 215060110 beserta dua rekan saya yaitu Intan Pratiwi Kusuma Wardani dengan nomor pokok mahasiswa 215060090 dan Fania Reska Putri dengan nomor pokok mahasiswa 215060086. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai paragraf. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dengan kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau dapat didefinisikan juga, kalimat paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga penjelas sebagai pendukungnya. Ada juga pengertian paragraf menurut para ahli. Menurut Ramlan dalam Rohmadi dan Nacusa 2023, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Jadi menurut Ramlan, sebuah paragraf selalu memiliki ide pokok yang merupakan inti dari informasi yang diungkapkan dalam paragraf. Selanjutnya, struktur paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Struktur paragraf terdiri dari beberapa. Pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terbagi menjadi 4. Yang pertama, gagasan pokok atau utama. Yang kedua, kalimat topik. Yang ketiga, kalimat penjelas. Dan yang terakhir, kalimat simpulan. Yang pertama, gagasan pokok atau utama. Gagasan pokok atau utama merupakan jiwa paragraf yang berisi dasar masalah yang akan dibicarakan. Gagasan utama berisi pernyataan umum tentang isi keseluruhan paragraf. Gagasan utama biasanya terdapat di dalam kalimat topik atau kalimat utama. Akan tetapi, gagasan utama tidak selalu berada di dalam kalimat utama. Apabila paragraf tersebut hanya terdiri dari kalimat-kalimat penjelas, maka gagasan utama tersirat di dalam seluruh kalimat pada paragraf itu. Apabila pembaca ingin mengetahui gagasan utama paragraf itu, maka pembaca harus membaca keseluruhan paragraf itu. Yang kedua ada kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Kehadiran kalimat topik penting bagi penulis dan pembaca. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali pikiran penulis dalam menyampaikan gagasannya di dalam paragraf. Bagi pembaca, kalimat topik membantu memahami isi paragraf itu dengan mudah. Kalimat topik berisi pernyataan umum yang memerlukan kalimat penjelasnya. Kalimat topik dapat berada di awal, di akhir, di tengah, di awal, dan di akhir, dan di seluruh paragraf. Namun, kalimat topik yang berada di seluruh paragraf biasanya ditemukan pada cerita fiksi. Yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang akan menjelaskan atau merinci isi dari kalimat utama pada paragraf. Kalimat penjelas umumnya lebih khusus karena harus menjelaskan detail mengenai topik yang sedang diulas. Oleh sebab itu, kalimat utama mempunyai kedudukan dan fungsi penting pada paragraf. Kalimat penjelas akan menjadi jalan untuk menguraikan betapa pentingnya ide pembingkai yang terdapat di kalimat utama. Dan yang terakhir, ada kalimat simpulan. Kalimat simpulan tidak selalu hadir di setiap paragraf. Kalimat simpulan ini sebenarnya merupakan kalimat penegas. Kalimat
kalimat simpulan, tidak boleh ada topik baru yang dikemukakan. Yang selanjutnya adalah syarat paragraf. Syarat paragraf itu ada 5. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Yang kedua yaitu kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan, adalah paragraf yang tidak lengkap. Yang ketiga itu kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, seperti pengulangan kata kunci, pengulangan kata ganti, pengulangan transisi, dan kesejajaran atau paralelisme. Yang keempat itu panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan 4 hal. Yang pertama, penyusunan kalimat topik. Yang kedua, penonjolan kalimat topik dalam paragraf. Yang ketiga, pengembangan detail-detail penjelasan tepat. Yang keempat, penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Lalu, pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang tak asas. Pernyataan yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersekalian secara logis. Dengan cara itu, pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan gagasan yang bulat. Pola susunannya bermacam-macam dan yang sering diterapkan dalam tulisan ilmiah antara lain pola runtutan waktu, pola uraian sebab akibat, pola perbandingan dan pertentangan, pola analogi, pola daftar, dan pola lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rizka Putri dengan nomor pokok mahasiswa 215060086. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca ke satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Yang kedua, ada klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian, berupa posisi yang tertinggi ataupun paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol, disebut anti klimaks. Yang ketiga, umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum, ke khusus utama diletakkan di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Yang berikutnya ada macam-macam paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuan. Yang pertama ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut pengembaraan alur cerita yang runtut dan jelas. Struktur jenis paragraf naratif biasanya banyak digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Yang kedua, ada paragraf deskriptif.
Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas, sehingga pembaca mendapatkan gambaran objek dalam nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera, jadi pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat, mendengar, meraba, merasa objek yang diceritakan dalam paragraf. Yang ketiga ada paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Yang keempat ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Yang kelima ada paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Dalam jenis paragraf ini ditulis mengutarakan pendapat beserta alasannya. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi, yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Kalimat utama paragraf deduktif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Jenis paragraf deduktif memiliki ciri yang ditemukan, yakni gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di kalimat akhir dalam paragraf. Jenis paragraf induktif pasti akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Jenis paragraf ini memiliki ciri-ciri menggunakan konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dengan demikian untuk menghubungkan kalimat pendukung dengan kalimat gagasan utama. Yang ketiga ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus umum atau kalimat penjelas kalimat utama, kalimat penjelas. Kalimat penjelas di awal paragraf memiliki fungsi sebagai pengantar atau pembuka. Sementara kalimat utama berada di tengah sebuah gagasan utama dalam paragraf ini. Selanjutnya masih ada kalimat penjelas di akhir paragraf yang berfungsi sebagai penegasan atau kesimpulan.